Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1801. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Udara lalu mendarat di tanah dengan ringan. Ini, kata Kincen dia melihat sekeliling. Nampak ini adalah aula misterius yang luas. Di atas aula ada garis rahasia pengembaraan yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis rahasia itu sangat dalam dan masing-masing berisi cahaya ilahi yang luas. Garis-garis rahasia ini memberi Kincen perasaan bahwa mereka seperti totem misterius yang dilemparkan oleh kaisar kuno saat itu. Itu sangat tidak jelas dan rumit, dan itu pasti garis ilahi yang melampaui tingkat transenden. Dan di tengah aula sebenarnya ada segel pola rahasia yang besar. Segel itu tergantung di tengah aula dan nampak ada sosok anggun di dalamnya. Itu adalah... Kincen melihat sosok itu dan langsung terkesiap. Terlihat sosok itu yang sangat agung. Dia memiliki tubuh yang seperti ular panjang. Tetapi tubuh bagian atasnya nampak itu adalah tubuh manusia. Pakaian di tubuh bagian atasnya nampak sangat jarang dan pelindung dada seperti sisik yang membuat dua menara di dadanya terlihat kabur itu terbungkus. Dan mengikuti tatapannya ke atas, kulitnya sangat cerah seperti lemak krim. Selain itu, dia memiliki wajah yang murni dengan pesona yang tak ada habisnya, dan bibir merahnya itu sesegar buah ceri di pagi hari yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dan orang tidak bisa menahan keinginan untuk menggigit. Dan di atas bibir merah itu ada hidung yang halus, dan di atas hidungnya ada sepasang kelopak mata yang terkulai. Meskipun matanya tertutup rapat, namun pesona yang tak berujung mengalir dari tubuhnya. Pesona itu membuat orang tidak bisa untuk tidak tergila-gila. Pesona ini terus-menerus menghilang. Sekuat Kincen dan pikirannya tidak bisa tidak bergoyang karenanya. Seolah-olah dia ingin tergila-gila karenanya. Kincen telah melihat banyak makhluk di dunia bawah ini. Kan tetapi Kincen belum pernah melihat orang yang begitu menggoda seperti wanita yang ada di segel itu. Tubuh panjang seperti ular itu memberi Kincen tidak memiliki perlawanan apapun. Kan tetapi sebaliknya itu memiliki pesona yang sangat unik. Pesona yang tidak dimiliki oleh wanita manusia manapun, membuat orang terbuai olehnya. Siapa itu? Kata Kincen, dia terkejut. Matanya bahkan kabur sejenak. Wush, wush. Pada saat ini satu demi satu sosok juga muncul di aula itu. Begitu mereka semua muncul, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh wanita yang ada di tengah aula. Wanita seperti itu di aula ini seperti dunia bawah 9 surga, membuat semua master saling memandang tanpa sadar dengan kekaguman di mata mereka, dan pupil mata benar-benar tenggelam di dalamnya. Boom, pada saat ini Kincen merasakan hawa dingin di tangannya. Itu adalah napas dingin dari pedang karat misterius. Ada yang salah, kata Kincen merasakan napas ini. Kincen tiba-tiba terbangun, pikirannya menjadi jernih. Dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menjadi takut. Kincen hampir saja tertarik oleh wajah pihak lain sebelumnya. Lalu Kincen melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua master yang semuanya tertarik pada orang ini. Mereka nampak memiliki mata yang lurus. Jalan pesona, gumam Kincen, dia langsung tersentak. Ini pasti semacam jalan pesona, jika tidak dengan kekuatannya. Tidak peduli seberapa cantik lawannya. Bagaimana Kincen bisa tertarik dengan penampilan orang itu? Belum lagi semua penguasa area terlarang di sini. Tidak peduli makhluk apapun. Pertama kali mereka memasuki aula, mereka semua saling memandang, berkumpul pada wanita itu. Ini sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Apakah kamu bermaksud membunuh? Kincen yang sudah terbangun tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat di punggungnya. Kincen segera menoleh dan melihat tidak jauh dari sana. Jia Luo Mingju adalah yang kedua setelahnya dalam hal terbangun dari pesona wanita itu. Dan saat Jia Luo Mingju terbangun, matanya melesat ke arah Kincen dengan niat membunuh. Ketika Kincen melihat
Qin Chen lebih awal bangun darinya. Jia Luo Mingju terkejut melihat Qin Chen bangun lebih awal darinya, dan jejak keterkejutan itu melintas di kedalaman pupil Jia Luo Mingju, dan saat berikutnya niat membunuh di kedalaman matanya menghilang dalam sekejap. Itu bersih seolah-olah tidak pernah ada. "Saudara dunia bawah, apakah kamu sudah bangun?" kata Jia Luo Mingju. Dia berpura-pura baru saja bangun dan bertanya dengan kaget, "Tempat ini, mengapa ada seorang wanita di aula ini? Dan juga 4 sosok di bawah wanita ini, siapa mereka?" kata Qin Chen. Dia terkejut di saat mengetahui bahwa wanita yang itu bukan satu-satunya orang yang ada di aula, tetapi ada 4 sosok lainnya di bawah segel tempat wanita itu berdiri, dan keempat sosok ini berdiri dengan aneh di depan wanita itu. Di sana nampak mereka bersila dan ada harta karun di depan mereka. Nampak itu adalah rantai, jam, pena, dan selembar kain, dan juga ada rune misterius di bawah keempat orang ini. "Ini semacam formasi," kata Qin Chen. Dengan keterampilan formasi Qin Chen, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa keempat orang ini tidak berdiri secara acak. Namun posisi keempat orang itu tampak biasa saja, tapi mereka sebenarnya membentuk sebuah formasi. Itu formasi khusus, dan sumber formasi ini tampaknya berada di puncak tempat wanita itu berada. Hanya saja keempat orang ini sekarang terdiam. Mereka duduk di sana dengan hampa, jelas sudah lama meninggal. Namun meskipun begitu, masih ada kekuatan kuno dan perubahan yang terpancar dari keempat orang ini, dan tubuh mereka tidak rusak seperti patung. Semua yang ada di depannya membentuk gambaran yang sangat aneh. Qin Chen melirik Jia Luo Mingju. Jia Luo Mingju ini memiliki indera ketuhanan yang sangat kuat. Meskipun dia bangun lebih lambat dari Qin Chen, namun dia melihat keempat mayat itu untuk pertama kalinya. Jelas bahwa orang ini menyembunyikan sesuatu. Tanpa menjawab kata-katanya, Qin Chen langsung mengeluarkan pedang karat misterius dan boom. Energi pedang dingin yang mengerikan merasuki ke aula. Ini, apa yang terjadi? Tempat apa ini? Aku tadi... Di bawah energi pedang dingin, Qin Chen, 1000 tulang, dan para master lainnya terbangun satu demi satu. Ketika mereka terbangun, mereka semua langsung terkejut. Siapa yang bisa datang ke sini yang bukan ahli terbaik di tanah telantara? Yang terlemah pasti sudah lama mati di padang pasir dan area telarang laut mati. Oleh karena itu, saat mereka terbangun, mereka mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam semacam pesona sebelumnya. Jika energi pedang Qin Chen tidak membangunkan mereka, maka mungkin mereka masih akan terperangkap di dalamnya. "Terima kasih saudara penguasa dunia bawah atas bantuanmu," kata Guilong. Dia adalah orang pertama yang berbalik dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan mata yang penuh dengan terima kasih. Mendengar ini, semua orang juga tersadar dan memberikan hormat kepada Qin Chen satu demi satu. Bahkan leluhur hantu batu dan leluhur Yanhun menatap Qin Chen dengan mata yang lebih lembut dan ramah. Karena mereka tahu bahwa jika Qin Chen tidak memilih untuk membangunkan mereka sebelumnya, tetapi merupakan lawan yang langsung bagi mereka, lebih kuat dari mereka, dia pasti akan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam keadaan itu, dan bahkan mungkin dipenggal oleh lawan. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen melepaskan kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh mereka semua. "Kamu tidak perlu bersikap sopan, sekarang kita berada di perahu yang sama. Sekarang lebih baik cari tahu di mana tempat ini dan siapa orang-orang ini," kata Qin Chen melambaikan tangannya. Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir segera menoleh untuk melihat ke depan. Ini adalah 4 kaisar semut tahun ini, dan yang itu Kaisar Agung. Itu adalah orang pertama yang membuka area telarang laut mati. Melihat keempat sosok dan wanita yang ada di atas, leluhur hantu, patung batu, dan cacing hantu, serangga pemakan jiwa berseru pada saat yang bersamaan. Mereka menunjukkan kengerian di wajah mereka. Dalam sekejap mata, penguasa area telarang tertuju kepada mereka berdua. Kaisar Agung. Apa? Wajah orang-orang di sana tercengang dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Yang disebut Kaisar Emperor itu mengacu pada orang kuat yang telah mencapai tingkat pemahaman baru tentang aturan ketertiban setelah mencapai puncak transenden, dan bahkan samar-samar melompat keluar dari lingkaran aturan dan menyentuh ambang batas Kaisar Agung. Orang kuat semacam ini memiliki jejak aura kekaisaran meskipun dalam analisis akhir ia masih dalam ranah transenden.
tapi dalam hal kekuatan. Kekuatan orang seperti itu sebenarnya jauh di atas puncak transenden tingkat 3. Tentu saja, mencapai ranah semi kaisar itu hanya berarti bahwa pihak lain telah samar-samar menyentuh ambang ranah kaisar agung dan memiliki jejak aura kekaisaran padanya. Faktanya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dari kaisar semu menjadi kaisar sejati, dan itu tidak lebih bahwa pihak lain benar-benar akan melangkah ke ranah kaisar agung. Mengenai kaisar agung, apalagi kaisar agung manapun, itu adalah tokoh teratas di dunia bawah, bahkan tokoh teratas di alam semesta. Itulah pemimpin dunia bawah yang sebenarnya. Sederhananya, jika ahli teratas tingkat 3 transenden milik raksasa dunia bawah, maka ahli teratas tingkat kaisar itu setara dengan seorang raja di dunia bawah dan lautan kosmik yang mengendalikan suatu wilayah dan memiliki reputasi yang menonjol. Mengenai 4 kaisar agung, mereka setara dengan ahli teratas yang mendirikan 4 kekaisaran besar di antara banyak raja, dan semua bangsa datang ke istana. Serangga pemakan jiwa, apakah Anda mengenal karakter-karakter di depan Anda ini? Kata Qin Chen menoleh. Serangga pemakan jiwa itu menunjukkan abu di wajahnya dan dengan gemetar berkata, "Tuanku, bawahan ini pernah berkata sebelumnya bahwa ketika aku memasuki tanah telantar, aku terjebak di sini dan aku tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Kemudian aku adalah seorang kaisar yang kuat yang muncul menemukan laut mati di mana area terlarang berada. Itu menuntunku untuk memasuki area terlarang ini dan kemudian datang ke aula istana ini. Aula istana ini sangat aneh, itu dapat menyerap kekuatan jiwa kita saat itu. Banyak orang tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Itu adalah beberapa ahli teratas tingkat semi kaisar yang muncul dan untuk sementara waktu menahan pemakan jiwa di aula ini. Bagi banyak ahli teratas lainnya. Keempatnya adalah 4 pemimpin dari ahli teratas semi kaisar. Berbicara tentang ini, serangga pemakan jiwa tersenyum kecut dan berkata lagi, "Pada awalnya, bawahan tidak dapat bertahan dan pergi lebih dulu. Namun mereka berempat memimpin banyak ahli kuat untuk bertahan di aula sebelumnya. Bawahan berada di aula segi 8 sebelumnya dan tidak pernah melihat mereka. Tanpa diduga, mayat mereka juga datang ke tempat ini dan mereka semua mati di sini. Adapun wanita ini..." Suara serangga pemakan jiwa bergetar. Orang ini sangat mirip dengan sosok kaisar agung yang pernah kulihat dari jauh di masa lalu. Ada kemungkinan 80% bahwa aku dapat yakin bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membuka area terlarang laut mati saat itu. Hanya saja aku belum pernah melihat orang ini sejak aku memasuki area terlarang laut mati. Aku menduga bahwa orang ini mungkin telah berhasil meninggalkan tanah telantar, tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga mati di sini. Berbicara tentang ini, nada suara dari serangga pemakan jiwa menjadi semakin rendah dengan keputusasaan di matanya, dan leluhur hantu batu di samping juga menunjukkan ekspresi abu-abu. Alasan mengapa mereka selalu menyimpan informasi tentang meninggalkan tempat ini itu adalah karena Kaisar Agung menghilang setelah memasuki area terlarang laut mati dan tidak ada yang melihat sosoknya lagi. Banyak orang berspekulasi bahwa Kaisar Agung kemungkinan besar telah meninggalkan tanah telantar dan kembali ke dunia bawah. Tapi sekarang, tubuh di depan mereka benar-benar menenggelamkan hati serangga pemakan jiwa dan leluhur hantu batu. Kaisar Agung yang tak tertandingi itu tidak pergi dari sini. Akan tetapi dia terjebak di sini dan mati di tempat ini. Ketika orang-orang lain di sekitar mendengar narasi dari serangga pemakan jiwa, wajah mereka juga pucat dan hati mereka merasa malu. Saya pikir mereka telah membuka lorong dan datang ke sini dan ada harapan untuk meninggalkan tanah telantar. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan melihat pemandangan yang begitu menyedihkan. Bahkan sang Kaisar Agung pun jatuh di sini saat itu. Dengan semua orang yang hadir saat ini, dapatkah mereka benar-benar meninggalkan tanah telantar? Hati dan harapan semua orang pun benar-benar hancur. Sudah berakhir, sekarang tidak ada jalan masuk. Apakah kita akan mati di sini? Kaisar Agung, orang ini pasti Kaisar Agung. Jika bukan karena Kaisar Agung, tidak mungkin untuk menakut-nakuti kita hanya dengan napasnya saja. Tapi bahkan seorang Kaisar Agung meninggal di sini, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Semua orang merasa putus asa, harapan mereka runtuh. Semua orang dengan cepat muncul dengan semua jenis emosi negatif.
Setelah terjebak selama bertahun-tahun, mereka akhirnya dapat melihat harapan, namun sekarang harapan itu hancur. Bahkan para penguasa terlarang itu tidak dapat menahan pukulan semacam ini. Beberapa dari mereka buru-buru menoleh, mencoba mencari pintu masuk sebelumnya. Namun ketika mereka memasuki aula, pintu masuk ruang sebelumnya telah menghilang. Artinya mereka sama sekali tidak bisa keluar melalui pintu masuk sebelumnya. Dan semua orang hanya bisa terjebak di aula ini. Dan hasil akhirnya kemungkinan besar akan seperti Kaisar Agung dan 4 ahli semi kaisar itu, yang mereka akhirnya akan jatuh di sini. Jika aku tahu ini lebih awal, aku mungkin tidak akan masuk. Pada saat ini terdengar suara keluhan. Ya, itu dia. Bukankah lebih baik tetap hidup di tanah telantar? Mengapa kita harus pergi? Sekarang semuanya sudah berakhir. Para master itu menunjukkan keputusasaan. Di tanah telantar meskipun mereka terjebak, namun gerakan mereka sama sekali tidak dibatasi. Tetapi di aula ini mereka hanya bisa menunggu dengan diam sebelum bisa mati. Siapa yang bisa menahan perasaan ini? Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu semua salah Tuan jika dia tidak membuka segel pola rahasia di aula sebelumnya. Mengapa kita dapat datang ke sini untuk menunggu kematian? Beberapa dari mereka bahkan menuding Qin menyalahkan Qin karena membuka segel sebelumnya. Sialan, apakah kamu memiliki sifat seperti itu? Mendengar ini, 1000 tulang menjadi marah dan boom. Niat membunuh yang mengerikan melonjak darinya dan langsung memenjarakan para master yang ada di sana. 1000 tulang penuh dengan amarah. Tuan Muda Chen telah bekerja keras untuk membuka pembatasan bagi semua orang. Tapi orang-orang ini masih berbicara dengan sarkasme saat ini dan mengeluh bahwa segel tidak boleh dibuka. Apakah ini yang seharusnya dikatakan oleh para kultivator ini? Kamu, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Master Arya Telarang terkejut oleh napas dari leluhur 1000 tulang dan berkata dengan wajah yang merah. Lihat saja serangga pemakan jiwa dan leluhur hantu, batu. Bahkan jika kalian tetap berada di aula sebelumnya dengan basis kultivasi kalian, kalian tetap akan mati pada akhirnya. Apa perbedaannya? Mengapa tidak ada perbedaan? Kekuatan melap jiwa itu sangat lemah sebelumnya dan aku masih bisa bertahan. Para penguasa area Telarang yang ada di sana nampak kesal. Mendengar ini, semua orang di lapangan berubah warna karena mereka juga merasa bahwa setelah memasuki aula ini, pikiran mereka sedikit pusing dan jelas kekuatan melahap jiwa di sini jauh lebih mengerikan daripada di aula sebelumnya. Jika dikatakan bahwa di aula sebelumnya leluhur, hantu batu dan serangga pemakan jiwa memiliki cara khusus untuk bisa bertahan hidup, namun di aula ini tidak ada yang dapat menahan kecepatan melahap jiwa yang begitu cepat. Kaisar Agung dan 4 ahli kaisar semu ini, mereka mati di sini itu pasti karena roh-roh yang melahap di aula ini kan? Pada saat ini para master memikirkan sebuah kemungkinan dan tidak dapat menahan rasa gemetar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih terkejut. Jika demikian, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Bahkan seorang ahli kaisar tidak dapat menahan kekuatan melahap jiwa di aula ini. Dan dengan basis kultivasi mereka hanya dapat menunggu kematian. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Pada saat ini, seorang ahli meraung dan bergegas menuju tempat yang dia datangi seperti orang gila. Sebuah pisau hantu muncul di tangannya dan dia menebas kekosongan. Buka! Kultivator itu meraung keras dan pisau hantunya meledak dengan aturan dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Berhenti! Berhenti! Melihat master itu menyerang dengan gegabah, Qin dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu dan buru-buru meneriakkan pengingat. Tapi sayang sudah terlambat dan saya melihat master itu menggedor. Pisau hantu di tangannya mengandung kekuatan yang mengerikan. Dan dia sudah menghantam ke bagian kekosongan di depannya dan dengan suara keras, dia melihat kekosongan di depannya tiba-tiba menyala dengan garis-garis yang menyilaukan yang merupakan sebuah pola rahasia. Di bawah serangan pisau hantunya, garis-garis rahasia ini tampaknya diaktifkan dan cahayanya bersinar dalam sekejap. Boom, satu demi satu garis rahasia seperti ular roh yang lincah tiba-tiba meledak ke arah master itu dan krisis hidup dan mati yang kuat seketika menyelimutinya. Pada saat ini master itu terbangun dan menyadari kecerobohannya sebelumnya. Dengan ekspresi ketakutan di dalam hatinya, dia buru-buru mengeluarkan sebuah batu hitam.
Dengan napas yang mengerikan dia menghalangi di depannya, dan pada saat yang sama sosok Master itu juga buru-buru mundur, ingin mundur ke kerumunan di belakangnya. Akan tetapi kecepatan rantai pola rahasia itu terlalu cepat. Duar. Di bawah tatapan ngeri semua orang, rantai pola rahasia ini sangat tajam dan tidak ada jeda sama sekali di hadapan batu hitam itu. Itu seperti tongkat besi yang menusuk tahu. Tidak ada perlawanan sama sekali di depannya dan dia pun tertusuk dalam sekejap. Saat berikutnya, rantai pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk tubuh Master itu, menusuknya di dalam kehampaan. Tidak, teriakan melengking terdengar darinya dan Master itu langsung terbakar. Dalam sekejap seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Sosoknya berubah menjadi abu dan sepenuhnya menghilang dari sana.